Ada yang aneh hari ini ya. Apa tuh? Kok ada ya yang pakai baju merah tapi bukan Basyah, bukan Ali, bukan Amrabat, bukan Karim. Tapi kok Pak Oleh pakai baju merah ya? Ganteng ya? Jujur Ganteng cocok. ya? Cocok sih. Banget. Gak ada baju Kalau Chelsea. gue jadi fans United paling ganteng gue. Nah itu debatable. Nggak, itu. Itu debatable di situ. Antara dia atau Amrabat katakan malah. Ya kan kalau lu ketiga gitu. Tolong. Jadi gue memakai ini ya dibilang terpaksa juga enggak. Karena gue respect lah. Ini Jadi ada konteksnya guys. Kenapa Oleh memakai baju ini? Karena di challenge kemarin saat live reaction ada challenge di mana yang kalah akan memakai jersey lawannya dan akan diomelin selama 3 menit tanpa batas, tanpa balas, tanpa intervensi. Bukan diomelin ke anak kecil. Diomelin, dibantar sama aja. Tanpa intervensi, tanpa balasan, harus dengerin kayak anak yang lagi nasihatin sama orang tuanya. Jadi Enggak, taruhannya apa kemarin? Yang kalah pakai jersey lawannya kan. Iya, dan diomelin. Si Chelsea tuh paham. Gue nggak punya size Karim soalnya. Jadi Kan gue belum mau ngomongin Anda. kalah. Gue hampir pakai yang punya keponakan gue. Cukup. kayaknya tanpa perlu panjang lebar ya. Gue langsung persilahkan. Langsung dong kepada Karim untuk mengomeli, membanteri, menjokes, apapun itu bahasanya. Jujur gue gak nyiapin apa-apa. Cuma gitu. Chelsea kalau Karim harus sampahin Chelsea dan Ini dibanter. Sampahin. Iya, harus itu gua quote lagi menurut si donaturnya si yang ini nyawer harus nyampahin Chelsea dan Pak Oleh tidak boleh membalas. Silakan, the stage is yours. Ini selalu ada impi-impikan kan? Kenapa jadi nervous? Langsung. Ya gue biasanya kan nggak disuruh, langsung kayak gitu. Scripted malah bingung. Kalau disuruh gue jadi bingung. Gini bro, gue tahu apa yang dirasain. Apa? Paling nggak enak istilahnya lu mau mukul orang. Nggak enak kalau orangnya tuh diem pukul. Iya. Ya, cuman rasanya nggak enak. Iya, cuman kalau Anda kan emang ngeselin gitu kan ya konsepnya. Ya, saya Tabungan ente kan udah banyak sama Oleh. Oh banget. Ya udah. Iya. Saya mulai timernya 3 menit ya bagi Anda ya. Let's go. Karim 1. Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah siap? Nah. 1. Dikirimin ginian. 2. Karim, let's go. Kita mulai 3 menit. Sudah saya timer. Ya, gue sih simpel, menurut gue agak kasihan gue harus disuruh ngomong kayak begini karena sabar anjing lagi build premise, orang nggak boleh build premise hidupnya. Nih lo seri sama Hellas Verona. Gue 3 menit ngatain Juventus gimana, boleh nggak? Gue 3 menit nyerang Juventus. Ayo waktu berjalan Rim, waktu berjalan Rim. Lagi nge-build premise dihancurin. Nggak seru. Gigi lo nggak seru. Nah, ini menurut gue simpel, gue sih agak nggak enak untuk ngomel karena menurut gue dari awal gue udah nggak tahu. Kalau misalnya ini big match nggak apa-apa, cuman ini bukan big match. Gue nggak tahu ya. Gue dari awal udah bilang there's level to this game. Mismatch ya, bisa dibilang lah secara tidak langsung. Ini mismatch. Nggak pernah ada sejarahnya Chelsea menang lawan MU di Old Trafford dari 2012. Terus kok bisa pede? Kok bisa? Gue bingung, nggak masuk akal. Di otak gue nggak ada. MU seburuk-buruknya nggak pernah kalah sama Chelsea. Itu sudah tertulis. It is written in the stars. Dan game kemarin menurut gue ngebuktiin, gue pengen hasilnya 12-11. Gue pengennya begitu. Karena gue ngerasa kemarin 11-11 di 4 menit pertama Chelsea pun gak bisa ngapa-ngapain hasilnya sejujurnya. Dan kita balik lagi, ini akhirnya menutupi semua terkabut-kabut yang terjadi. Akhirnya fans Chelsea gue berharap sudah mulai bisa melihat gitu kesadaran kalau misalnya pelatih mereka ini gak jago, pelatih mereka ini tolol, pelatih mereka ini gak bener. Kemarin tuh bukan Mickey Mouse Trophy. Kemarin trofi kaleng-kaleng, gak tahu trofi apa, trofi buatan pre-season tau gak? Kayak Hong Kong Audi Cup. Itu yang mereka menangin kemarin. CWC border 15 tahun gue bilang. Dengan dia menang CWC, mereka lupa ini season tersampahnya mereka. Let's go band for band. Enggak. MU udah ketemu siapa aja? Arsenal, City, Chelsea. Ya kita ketemu hampir semuanya yang tim jago kecuali Burnley lah. Dan kita sekarang poin kita sama Chelsea cuma beda 1. Chelsea yang ketemu nggak ada satupun yang peringkat di atas 10 selalu. Satupun. Dan ini dipertanyakan, kok bisa tim kayak begini ngerasa timnya jago?
Mau bilang pembeliannya salah. Udah keluar berapa, Mat? 2 miliar euro. Ada. Terus dengan statement, ya ini adalah masukin si Tyreek George adalah statement kalau misalnya bench kita ini jelek. Orang lu setiap 10 menit beli pemain. Coba cek Fabrizio sekarang. Sampai nge-ban Chelsea loh. Sampai dikeras spam loh Chelsea. Karena tiap 10 menit beli pemain. Kok dia masih bisa mengalasan kayak begitu? Kok bisa? Ya Chelsea kita ngerti finance-nya, ininya bagus, belian transfer semua mau ke Chelsea. Kayak begini. Iya, terus mau pakai sekarang ada lagi narasi kalau misalnya itu harusnya penalti Joao Pedro. Dikasih slow mo, angle lain, semua angle kena bola. Lul. Udah kayak begitu kita akhirnya dapat 10 pemain. Gue tahu ntar dia bakal datang dengan narasi pas 10 lawan 10. Tapi kan Chelsea lebih bilang kita udah beda, kita udah ikhlas, kita udah 2-0. Beda 2-0. Kita mainin Ugarte, nggak seru banget nih anjing. Bapak gue tampol ya bener dari sini, Pak. Bener gue tampol dari sini. Kan gue udah bilang gue santai. Lu bener lama-lama yang gue debatin lo. Sampai Iya. Kenapa begitu halus banget? Iya sabar kan gue bilang. Gue tadinya nggak mau di awal, gue mau di tengah, iya gak? Kan gue di sini masih belum panas. Gue sambit lo anjing. Seri sama Hellas Verona, tai. Gaya emang Juve ini tim sampah anjing. Gue bilang lama-lama bangsat. Lu juga Arsenal, lu juga gak ada jago-jagonya, tai. Lu seri lawan City juga, lu juga City lawan Arsenal. Apaan lu malah park debas anjing. Gue bilang Liverpool juga sampai sekarang masih menangnya hoki anjing. Wasitnya lagi-lagi di pihak dia. Udah panas, ngajar udah kayak panas. begini binatang. Ekstra semenit. Ini kurang ajar nih emang. Lanjut. Nggak udah tim lo emang gak ada jago-jagonya. Gue udah bilang cukup berhenti. Ini akhirnya bikin lo sadar kalau misalnya Chelsea itu nggak ada menang-menang, nggak ada jago-jago. Lo fans-fansnya pada yang kata-katain gue semua di preview anjing muncul. Di preview gue dihabisin anjing. Di preview gue cek-cekin komen halusinasi. Apa nih Karim cek urin bangsat apa? Mana? Tau gak? Pertama kali kemarin live react gak ada yang Chelsea satupun. Live react City Arsenal. Pertama kali. Gue senang parah. Ada cuma si Kolpal Belemer. Itu yang L2 tuh. Mana? Emang fansnya kayak gini. Bilang fansnya sok-sok baik kagak. Ini fans anjing tau gak? Ini fans juga kurang ajar. Gue benci juga lama-lama nih. Dia padahal sama kayak kita. Sama, ya kalau timnya menang dipuja total. Kalau misalnya kalah, dia diem, dia sama. Nggak usah ngerasa kita beda. Dia fans kayak anjing, gue juga fans kayak anjing. Sama kita konsepnya kayak begitu. Nggak usah ngerasa tim lo kita humble. Walah humble gue bilang. Nggak ada humble-humble. Ini CWC kemarin gue benci banget yang menang Chelsea. Karena ini jadi nunjukin kalau misalnya fans-fansnya pada kurang ajar. Pada ngerasa timnya bisa menang lawan siapapun. Gue sampai bikin tier list, lo liat gak sih tier list yang gue bikin pas ranking? Gue sampai naruh Chelsea yang bakal, tadinya Chelsea gue kasih 5 game gue kasih, dia pasti menang, dia gak terima. Gue bilang lawan Munchen lo belum tentu bisa menang. Enggak, kita kan CWC, enggak. Kita have the best DM. Mana Caicedo? Mana Cucurella? Mana siapa yang jago kemarin? Palmer. Wah, gak ada tuh. Cucurella kalah sama Mazraoui. Caicedo kalah sama Ugarte. Emang kan gue udah bilang, gue tuh selalu ngereng tuh yang bener. Ugarte, Gravenberch, Caicedo. Gue udah bilang kayak begitu. Selalu terus-terusan. Enggak kenapa mau nungguin timer, enggak ngaruh di gua. Timer enggak ada. Gue udah bilang, kalau 90 menit kita di podcast, gue doang yang ngoceh gimana nih. Boleh enggak? Udah gue extra double. Oh, extra double. Bentar dulu Udah habis ya? Udah habis. Respon gue cuma satu sih sebenarnya. Kayaknya harus bener cek urin dia. Kapan Ugarte sama Palmer ketemu? Ugarte sama Caicedo. Enggak, bilang Palmer tadi. Caicedo. Enggak, bilang Palmer tadi. Cek. Enggak, dia bilang Palmer. Caicedo. Dia nyebutin semua main Chelsea. Enggak, Palmer lawan Ugarte mana? Enggak, Caicedo lawan Ugarte. Cek. Nah, inilah guys, contoh fans Chelsea guys. Mereka tidak tahu apa yang kita dengarkan gitu. Di otak mereka masih ini. Dan semua menurut gue ini tamparan besar dan harus dipecat Enzo Maresca. Gue ngerasa harus dipecat. Gue berharap lu cepat sadar. Gue kasihan sama lu. Lu nggak sadar pelatih lu jelek. Lu nggak sadar. Lu juga. Lu bentar lagi. Enggak. Lu lah gitu. Nah, kita hitung. Gila asik. Lanjut ya dia. Gini Karim udah sampai keringetan. Berarti enggak apa-apa, berarti Karim happy. Ini buat tuh yang nyawer ke Karim begini, gue senang banget. Akhirnya apa yang gue rasakan ke Chelsea sudah diwakilkan sama Karim semua. Jadi kita langsung masuk aja kali ke gamesnya. Gue ngerasa ini tadi kan Karim udah ngomong panjang, gue mau ngasih stage-nya ke Bang Ole. Gue ngerasa kita udah bahas juga di live reaction di mana pergantian pemain dari Enzo Maresca di awal-awal itu menurut gua dan menurut lu juga mungkin ya itu blunder karena tidak menaruh seseorang
runner di depan, seseorang yang bisa ngasih perbedaan di depan. Mungkin oke lah kalau Palmer cedera, lu mungkin bisa stay Estevao atau Neto. Gue masih bersikukuh harusnya Garnacho main second half atau Gittens. Menurut lu gimana Paul di match kemarin, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan Chelsea? Sebenarnya nggak perlu gue bahas di sini sih, mungkin yang nonton udah tahu lah intisari masalahnya dari Sanchez dan Maresca gitu kan. Yeah. Jadi gue bingung mau komen apaan ya. Maksud gue yang nge-blue sebenarnya kalau secara kita ngelihat secara whole gitu kan yang Maresca yang salah. Tapi kan bajingan utamanya si Sanchez gitu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, mungkin nggak ke-expose nih kelemahannya Maresca. Apa sih kelemahannya? Bahwa dia juga mau gimana sebagus-bagusnya dia pelatih muda gitu. Sebagus-bagusnya dia nggak lepas dari kekurangan. Salah satunya kekurangan dia ya mungkin yang gue sering katakan salah satu kelebihan dia adaptif. Di game ini malah dia terlalu adaptif, dia terlalu gegabah. Di saat pelatih lain biasanya penyakitnya itu terlalu lama merespon game, dia malah terlalu cepat merespon game gitu. Jadi gue gak bisa komen apa-apa. Menurut gue sih ini blow buat Chelsea dan ya tangga buat Chelsea untuk belajar dan naik kelas aja. Dan bahkan ketika 10 lawan 10 pun juga Chelsea nggak ada gregetnya juga, maksudnya tidak banyak ditahan sama MU di tengah dan terjadi second ball menang counter. Baru ketika masuk mungkin menit 70 ke atas tuh baru Chelsea MU udah mulai settle main defense, lebih main defense, Chelsea baru mulai kontrol. Di situ masuk si George. Kemarin kan sempat ada bumbu-bumbu dari fans Chelsea bilang bahwa ini statementnya Maresca ke owner. Apakah itu benar? Atau fakta? Enggak. Kalau yang gue baca trust issue. Maresca itu banyak trust issue sama pemain-pemain baru karena di Chelsea itu kan pembeliannya kan bukan berasal dari coach kan, tapi dari manajemen karena nggak semua yang dibeli sama manajemen itu Maresca approve. Bukan approve ya, belum percaya, ngerti kan? Dan yang gue lihat dia kayaknya lebih percaya sama George gitu. Terus soal kedua, di babak kedua lo bilang responnya Chelsea itu juga nggak bagus. Ya lo bayangkan suatu tim yang lo nggak bisa denial juga kalau tim itu walaupun dinaungi sama sebuah taktik atau skema, tapi tetap yang jalanin itu pemain. Dan biasanya memang setiap tim punya pemain kunci, maka ada yang dikatakan main kunci. Nah di babak kedua udah nggak ada, yang menyerang tuh udah nggak ada penyerang basically gitu loh. Jadi apa yang lo harapin juga nggak bisa jalan sebenarnya. Udah blunder gitu loh. Mungkin kalau ada pemain-pemain yang di babak satu nggak ditarik, Estevao kah, Neto kah, ya mungkin sedikit berbeda gitu. Dan hasilnya nggak akan sama. Betul, gue setuju. Dan MU juga babak pertama menurut gue harusnya bisa kill the game banget, bisa 4-5-0 menurut gue. Iya, gue setuju di situ. Karena cuma kan kita jangan lupa 4 tahun kita KJD, man. Kita gimana? Iya, mau gimana pun ceritanya kita ini lawan tim juara dunia. Iya. Jadi kita nggak bisa juga komplek. Kita golin 2 aja udah alhamdulillah. Kita bisa golin 2 gitu kan ya. Ya nggak kalah, nggak seri aja alhamdulillah gitu. Ya, iya. Gue tadi datang tuh match gue pengennya seri gitu kan. Karena kalau seri berarti gue bisa nunjukin kalau tim gue tuh sama kayak PSG. Gitu kan. Lebih dari PSG Lebih dari PSG, sorry. Iya. Nah ini gue kemarin ngerasa lebih susah lawan Burnley dan Grimsby. Gue ngerasa dibanding lawan Chelsea sih kemarin. Dan itu terbukti di situ lah. Dan ini lagi-lagi ya, Sesko menurut gua masih belum nunjukin dia movement di awal tuh yang bikin kartu merah menurut gua movementnya bagus. Tapi di luar itu gua ngerasa dia belum klik aja. Nggak dioper mat. Tapi di luar nggak dioper itu menurut gua dia masih belum bisa nyari space yang oke juga. Nggak dioper mat. Karena ini juga terjadi sama Emang bola nggak ke box, bola ke box. Bola ke box tapi dia banyak kan puluhan kali bola ke box. Tapi dia yang kurang menurut gua kita juga bisa lihat Dorgunya emang maksudnya juga dioper mungkin dioper yang benar-benar kosong. Lu lihat yang amat Diallo ada pilihan untuk ngoper Sesko. Oh yang di kiri Sesko kosong itu aja nggak dioper. Nggak dioper ya. Ada di story tuh bener nggak? Amat ngoceh. Amat sampai ngapus semua pose. Nggak, dia posting story terkait umpan itu, terus gambar muka orang ngomong dikasih emot gitu. Gue nggak paham maksudnya apa. Pokoknya dia sekarang ngapus semua fotonya di IG, ngapus semua ininya di Twitter. Ya klub problematik lah. Ya, bisa dibilang. Let's talk about Amat juga sih. Menurut gue Amat 5 game terakhir, di 5 game start di Premier League ini juga belum Amat season lalu. Amat yang sangat. Season lalu ngapain? Enggak, better lah Paul. Season lalu Amat itu salah satu, maksudnya
pemain forward MU yang sangat decisive. Yang put it into perspektif. Season lalu bermain di posisi apa, season ini bermain di posisi apa? Enggak, konteksnya ini, konteksnya adalah decision making dia. Yeah. Season lalu tuh decision making dia bagus. Season ini tuh banyak miss. Gini, put it into perspektif lagi. Yaitu Di mana season lalu dia bermain sebagai posisi 10, season ini dia main jadi right wing back kecuali game kemarin. Game kemarin akhirnya dia jadi nomor 10 lagi. Akhirnya maksudnya dia barengan sama Mbumo. Tadinya kan dia udah dia di kanan, dia tuh di otaknya bingung, gue per Mbumo atau gue Mbumo sama Ahmad nih kalau di posisinya di sama-sama di kanan. Mereka tuh berdua bingung. rebutan. Dua-duanya tuh mau di posisi yang sama. Karena Ahmad terbiasa dengan posisi itu. Ahmad kan secara natural emang bukan defender, bukan right wing back. Jadi di situ maksudnya yang harusnya menurut gue Amorim bakal ngelihat siapa yang harus dicadangin, siapa yang harus dimainin aja sih. Dan kalau kayak begini trennya, Ahmad tetap harus right wing back mau nggak mau. Gue nggak bisa terima Dalot di situ. mungkin atau sementara balik ke forward Sesko, Cunha dan Boemo. Ahmad menurut gue sih kalau gue nggak tahu ya dari perspektif SMU ya mungkin cadangin dulu. Right wing back bisa Dorgu Dalot kanan kiri. Dalot. Lu tetap against itu. Lu walaupun Ahmad lagi begini pun lu tetap pingin dia starting. Against Dalotnya nggak ada man, nggak punya right wing back. Nggak ada. Sen kalau dari perspektif netral nonton itu match ada feedback atau apa yang lu mau sampaikan nggak di match itu? Kalau Mas Rosan, Apa? tadi yang ente omongin di off cam coba. Nah, ini sih menurut gue satu ya mental ya. Lu kena 4 menit kartu merah, menurut gue Chelsea pelatihnya tuh belum ada di titik bisa bounce back. Tragedi yang sangat di luar nalar itu kan ya, kejadian itu kan aneh gitu loh. Maju nabrak beb merah itu kan cepat banget kan pertandingan, bahkan lu tinggal toilet tiba-tiba udah merah kan. Nah ya dari situ mental udah kena semua menurut gue. Mau penyerang nggak ditarik, menurut gue nggak akan jalan. Menurut gue akan tetap sama, nggak bakal bisa nyerang, nggak bakal bisa kombinasi, nggak bakal bisa bermain seperti Chelsea gimana sebelumnya. Dan MU juga punya problem mental. Dia kaget kan tim lawan kena 10 pemain karena lagi membangun nggak bisa get the game. Ya kalau mungkin itu Arsenal, Liverpool, City selesai tuh. 6-0 itu 7-0 selesai tuh. Geber. Dan yang kedua soal interval juga babak satu gue pikir wah nih rest buat 2 tim nih. Kan udah sama-sama 10 pemain ya. At least mungkin Chelsea lebih nyerang lebih apa. Nah, itu maksud gue. Kayak lu tadi bilang soal mental. Ya. Kalau lu melihat satu babak, gue setuju sama lu bahwa Chelsea nggak bisa ngebangun apa-apa juga kalau 11-10 gitu kan. Betul. Tapi dengan Casemiro merah, itu bounce mental lagi buat Chelsea. Kayak gue Iya kan. Jadi kalau misalnya pemain-pemain tersebut masih ada, nah itu keadaannya berbeda gitu. bisa. Cuman kan sepak bola kembali interval ya. Dalam babak itu ada babak halftime itu menurut gua reset semua sih. Lu mau keadaan gimana tuh semua dari nol gitu loh. Tapi si Kon di dalam gue yakin itu nggak baik-baik aja sehingga di babak kedua yang nggak power lagi gitu. Cuman nggak tahu ya ketika mungkin Estevao Neto masih ada. Cuman gue nggak begitu yakin karena udah kelihatan banget. Tetap ada bro. Hah? Iya lu mental satu hal, Iya. skema satu hal, kualitas pemain juga satu hal lain. Betul, gitu. betul. Jadi nggak bisa semata-mata kita ngelihat dari satu kacamata. Ngerti ya? Misalnya dengan analisa lu, dari kacamata gue secara mental susah bounce, gitu kan? Tapi itu kan hanya dari mental. Tapi ada faktor-faktor lain yang menurut gue salah satu faktornya adalah kualitas pemain. Kalau kita taruh kualitas pemain yang tepat di babak kedua atau masih ada tuh pemainnya, itu bakal berbeda gitu. Tapi menurut gue mental tuh mempengaruhi. Betul. Iya. Mental satu hal. Betul. Tapi game itu berjalan nggak pure karena mental juga, ngerti nggak? Kalau menurut gue. Ya bisa sih. Ya. Dan kalau menurut gue pribadi Misal 10 orang, kan 10 orang sih saya. 9 orang mentalnya down, tapi ada satu orang Maverick yang ya kan ada pemain-pemain sinting yang nggak kena gitu kan mentalnya kan. Dia bisa jadi pembeda. Kita kan nggak pernah tahu gitu loh. ya mana sebenarnya kalau di sini harusnya kalau Palmer nggak cedera orang itu bisa jadi Palmer gitu kan. Bisa jadi. Ya karena punya emang nih orang kan kayak ya agak freak gitu-gitulah. Ya enggak lah tetap. Nah, tapi Cuma karena jadi MU gue nggak cuma Chelsea aja, MU juga belum punya mental menang gitu. Jadi sehingga walaupun 11 lawan 10 atau 11-10 ya udah gitu aja gitu loh. Udah bensinnya tuh udah habis duluan drop.
Karena gue juga karena gue ngeliatnya gini sebenarnya lu main dengan 10 pemain itu juga sebenarnya ada momen tertentu di dalam match justru lu lebih sulit melawan 10 pemain dibandingkan lawan 11. Karena konteksnya ketika lu melawan 10 pemain, biasanya dia akan sangat main ultra defensif. Dan itu yang gue ngeliat Chelsea lakuin kemarin tuh kan juga ultra defensif di babak pertama kan. Ya, tapi itu pun masih sering kebongkar. Itu menunjukkan sebenarnya materi kualitas terutama duo center back-nya Chelsea ini masih rapuh sebenarnya. Kalau menurut gue ini buat kalian buat gue. Dua-duanya. Menurut gue nggak bisa juga dari kualitas karena gue tahu kualitas back Chelsea bukan yang top menengah lah. Kualitasnya itu menengah Premier League mid table gitu loh kualitas backnya. Tapi kita tahu kualitas nggak usah gitu deh. Kita misalnya nonton Burnley atau nonton apa, mereka tuh bisa solid, ngerti nggak? Dengan kualitas yang di bawah, ngerti nggak sih? Iya. Tapi yang terjadi itu bukan kualitas kemarin, yang terjadi adalah di menit keempat tiba-tiba dari bermain 4 back mengganti jadi 5 back. Dan even 5 backnya menjadi 5-3-1 kalau nggak salah atau 5-2-2. Nah itu yang gue lihat dan hujan kan, itu yang gue lihat nggak ada momen Maresca nyeting, ngerti nggak? Yeah. Jadi kayak kesannya Tosin masuk 5, ngerti nggak sih? Mereka nggak tahu 5-nya tuh gimana. Iya bingung. Ngerti nggak? Mereka nggak disetting untuk bermain kayak gitu, nangkap nggak lo? Makanya harapan gue kalau emang nggak ada Casemiro merah waktu itu kemarin tuh, misalnya di babak kedua tetap berjalan dengan 11-10, ya feeling gue bertahannya akan lebih baik karena paling tidak ada instruksi-instruksi yang lebih clear, ngerti nggak? Di ruang ganti gitu loh. Tapi di babak pertama ya udah random masuk jebret, random udah. Gitu. Itu kelihatan gimana? Pusing juga parah. Kalau ngomongin kualitas sih kita tahu tim-tim promosi bisa defend bagus gitu loh. Ya. Tapi jujur Casemiro harusnya nggak merah, gue pribadi. Itu bukan full merah. Tapi kan secondnya lo. Secondnya lo pun nggak bisa. Lu kena peringatan berarti lu dikasih tahu. Lu sebelumnya belum peringatan kuning. Jopet gimana Jopet? Kena bola, diinjak kaki. Kena bola, diinjak kaki. Kena bola. Itu follow through namanya. Enggak, bola. Ya, kena bola. Mas Zerwi enggak lihat. Lu enggak boleh violent conduct. Enggak. Lu enggak. Tadi kita enggak usah. Mau kan nah ini yang tadi gue udah bilang enggak. Yang gue udah bilang tadi. Lu satu-satunya orang yang enggak fair di meja ini itu lu. Karena Casemiro berdiri itu kartu merah. Sudah clear. Lu masih bilang itu bukan kartu merah. Casemiro, lu enggak fair. Kalau lu mau main nggak fair, gue main nggak fair juga. Pai bikin polling Pai. Ya nggak bisa. Mana yang lebih tidak fair? Casemiro merah atau Joao Pedro tidak dikasih penalti? Masa mau polling di sini ya kalah gua? Gimana? Ya nggak bisa. Kalau kebenaran akan nemu di mana aja. Tidak ada konsepnya, tidak ada. Lu memaksakan kebenaran cuma hanya dari mulut lu. Lu enggak. Yang Joao Pedro kita ngelihat yang mau slow motion mau yang mana? Sama lu kok. Yang mau yang slow motion yang mana? Iya, menurut mungkin iya. Enggak, beda. Ada penilaian dari hati, penilaian dari mata. Itu dua hal yang berbeda. Di saat tim lo kalah, lu pasti ngerasa dari hati dari mata lah. Lu yang lihat dari hati karena di saat momen lo kalah lo ngerasa harusnya ada penalti di babak pertama harusnya skornya 2-1. Ya udah, kita polling begitu. Aja. Karena kalau misalnya 2-1 di babak gini. Kalau 2-1 di babak pertama, lo masih punya chance di babak kedua. Kayak begitu kan. Nah, makanya aja. Lo enggak usah polling ke fans Chelsea yang enggak ngaruh. Emang yang nonton fans Chelsea doang. Banyak ya. Dari yang netral lihat tackle-nya Joao Pedro gimana? Kalau menurut gua mungkin gua kasih videonya kali untuk. Iya, coba ulang lagi. Kalau dari penglihatan gua kemarin menurut gua 50-50. Jadi maksud gua kalau itu dikasih penalti itu reasonable, kalau enggak juga reasonable gitu. Karena mungkin agak soft tapi ada kontak. Jadi kalau dari gue sih ngeliatnya begitu ya. Nah kalau untuk perihal kartu merah Casemiro, gue sih ngeliatnya Rim itu Casemiro juga agak reckless sih Rim. Maksudnya dia kurang apa ya timingnya kurang. Jadi kita nggak perlu polling ya. Ada orang-orang netral di sini. Coba kita lihat ya. Bola. Jujur soft. Bola nginjek ke telapak kaki. Ada kontak nginjek telapak kaki itu. Kalau penalti itu kan yes or no kan. Jadi makanya gue bilang kalau emang reasonnya adalah gue lihat dari perspektif lain dulu sebentar. Jadi emang agak soft, jadi bisa penalti itu masuk tapi soft gitu menurut gue. Walah.
Wah, iya enggak? Hah? Enggak penalti kan? Iya 5-5 enggak penalti, 45 penalti. 50 kan bisa dibilang maksudnya. Iya. Kalau itu Menurut gua enggak perlu didebatin. kalau misalkan itu dikasih penalti pun Iya. reasonable karena Iya, ada kontak. kalau nggak dikasih ya udah. Kalau nggak dikasih ya udah Iya, gitu. nggak perlu berprotes lebih. Jadi emang 50-50. Cuma kalau Casemiro tuh merah second yellow. Iya. Itu clear ya. Menurut gua orang yang udah kena Second kartu yellow aja gue gue setuju. Second Orang yellow yang aja aja Enggak, gini, biar nggak debat kusir, gue datang ke sini menerima kekalahan dengan keadaan apapun. Iya. Ngerti nggak? Yang gue bingung ini orang aja. Soal Casemiro masih against gitu loh. Lo enggak gua ya pribadi aja nggak setuju. Nggak Iya. setuju menurut gua Casemiro harusnya enggak. Iya. Cuman gua ngerti lah wasit pengen game lebih seru. Iya. Jadi ya normal ya enggak. Iya. Normal orang bahkan gua bilang merah sit. Kan gua begitu ya enggak. Emang ada di Tiap gol. di peraturannya Apa? wasit bikin putusan biar game lebih seru. Sense of the game. Bukan sense of the game, bukan bikin Itu- game lebih itu- seru. itu- Geblek. beda. Beda 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 jauh. Bukan bikin Kalau beda lu dong. bahas sense of the game, itu habis saja sih kartu merah. Gimana Oh sih? enggak kalau itu. Iya, kalau bagus. misalnya- itu dokso. Kalau sense of the game itu intensitas tinggi, hujan, harusnya diwajarkan Casemiro kayak gitu. Itu sense of the game. Iya. Ini diwajarkan loh. Harusnya kalau pakai sense of the game itu nggak dikasih kuning sense of, ke yellow. sense of the game juga. Aduh dia 11 tahun 10 dia nggak bisa ngapa-ngapain sense of the nih game begini nih. gitu, ngaco. Kita tarik satu aja sekalian biar sama. Gimana Casemiro udah terbiasa dengan hal ini kita. Loh, Casemiro mau masalah Casemiro biasa ngapain atau nggak pun, biasa bukan urusan ban gua. 10 bulan, ban 2 tahun kalau perlu ya nggak? Nilai positifnya adalah Maino starting dong. Nggak mungkin Bruno Ugarte lah ntar lagi. Nggak mungkin dari mana Mat? Mungkin ya. Iya, Kalau mungkin Alvaro- Mat. Iya, orang-orang juga bingung kenapa seneng banget Casemiro merah karena emang lo kira gak ada Ugarte anjing. Ya kita Dia langsung cinta aja ya banget sama pemain. ke best player di match kemarin menurut lu siapa? Kalau gue sih Bruno kemarin. Bruno lah. Gue Bruno. lah. Kapten FPL. Bruno jago emang 200. Bruno doang yang bagus sih. Bruno doang. Sama Delete, Lu harus Delete. hargain Delete bagus dia sih. Bruno mencetak sama Delete. gol ke 100 di 200 pertandingan Premier League. Jadi kata kasih kira dia Iya enggak. Cuma Jadi emang Bruno udah di set begitu. dibilang Bruno doang. Bruno atau dibilang Delete? Bruno doang yang bagus sih. Oh, iyalah. begat. Bruno atau Delete? begat. Itu komplimen ke lu, Rim. Kok cuma Bruno yang bagus dia nggak bisa menang. Iya, tapi komplimen emang ke lu. iya sih, iya. Komplimen ke lu. Emang harusnya gue juga bingung. Bruno atau Kok Delete? bisa Bruno doang yang bagus tapi timnya nggak bisa apa-apa? Kok bisa? Lu juga Bruno. Berarti lu juga Bruno. Gua, Ya. Baindir. Serius. Enggak, Baindir juga nggak diserang sih. Jadi Iya, siapa? biasa Ya? aja. Gercep siapa? Ya? Siapa? ya? Bruno. Mazraoui. Mazraoui. Delete. Agak aneh kalau Mazraoui. Mazraoui. Karena Yes. bisa Delete ya, delete. Abis Oh, delete. Abis Berarti menanam rambut. Oleh delete, Bruno, Mazraoui. Mazraoui. Worst player? Ya, Sanchez. Worst player. Aduh, Palmer. Casemiro sih menurut gua. Gua Casemiro. Andre Santos, Sanchez, wah itu Santos bagus. Enzo Fernandes. Siapa lagi? Satu. Semuanya Itu pada- kebiasaan banyak ya semua- usahain gua lu ya. Siapa Semuanya satu? keren baby, semua kemarin. Andre Santos. Gua best player gue Mason Mount boleh gak? Hah? Best player gue Mason Mount. Oke. best player gua Best player Mason kali Mount. Mason Mason Mount, Mount, Pak. iya. Kelihatan tuh megang bola. Umpan. Iya, iya. Megang bola. Worst player siapa jadi? Kalau gua Sanchez. Gua Casemiro. Casemiro. Sanchez. Sanchez lu? 1 gol. Lu? 1 gol 1 assist. Ya dia membuat pertandingan juga seru menurut gua. Worst player gue. Casemiro lah. Satu ya Rim Lu udah ya. golin tapi kartu Please, kuning kedua satu. tolol sih. Kukurela, oke. Thumbs up ya MU lah ya. Thumbs up untuk Chelsea. Chelsea Cuma lah. Gua 1 doang. Oh ini harus bikin dalam kurung berarti nih. Ini Chelsea deh berarti buat Chelsea. Chelsea gue. Iya, thumbs up Chelsea lah. Gak ada Nggak lah, MU lah, MU. Iya enggak ada sebenarnya. Nggak ada lagi. Thumbs up To be fair Chelsea. nggak ada lagi. Nah, to be fair. Chelsea-nya sampah, MU-nya sampah. Atau mau ini aja Bolbo yang sebelum match main. Iya, yang emang lah kasihan. Gak ada gue no one. No one, dua-duanya sampah. Nggak respect Iya iya. MU gitu. Enggak emang Memang sampah sampah, dua-duanya. Emang sampah. Nggak bisa harus ada. Ya. Chelsea gue Chelsea. Chelsea. Thumbs up Chelsea. Iya. Gue no one. Harus Gua ada tambah- lah. Ya. Gue no one. Nggak bisa harus ada. Nah, konsep kita dari dulu kayak begitu kenapa tiba-tiba diganti? Gini, menurut gue Ntar- pertandingan even kayak tadi tuh worst player-nya bisa aja Maresca menurut gue. Karena pertandingan ini tuh khusus banget. Anomali banget yang pertandingan. Tapi thumbs up-nya MU dong. Oke, Amorim deh. Thumbs up-nya Amorim mah kesian nih bisa kata-katain media. Next lah siapa sih? Next ya Chelsea. Brighton. Begitu lah ntar di situ. Nah kalau times up-nya kalau nggak mau klubnya, seenggaknya orang deh manajernya deh. Kalau gue jujur kalau boleh manajernya gue Amorim. Karena Gua dia no akhirnya one, dapat kemenangan. Gue no one. Gak boleh le. Nggak hari ini gue intervensi mau lo ketua PSSI, ketua Ya FIFA. udah serah lu tulis aja yang lu mau siapa kek. Enggak harus siapa? Satu. Thumbs up Wasit, dia thumbs wasit up. lah. Iya thumbs up. Wasit. Thumbs up MU aja lah. MU. Gue Chelsea.
MU bisa ngebobol Chelsea 2. Ya gue Chelsea lah, karena cuma bisa kebobolan 2. Capek Pak bolak-balik Pak. Chelsea udah ya. Chelsea. Udah Chelsea. Gue Chelsea. Lu? Gua MU. Gua mah MU. Iyalah. Kita lanjut ke match selanjutnya guys ya. Ke Gue match thumbs up gue selanjutnya. Chelsea karena baik banget kasih poin ke tim degradasi loh. Jarang-jarang. Iya. Sebaik itu. Kita lanjut ke match selanjutnya, ada Manchester juga yang away ke Emirates Stadium. Langsung aja kita gas ya. Ini match yang menurut gua anomali, aneh, karena gua nggak expect bakal begini jalannya dari awal starting tuh. Kalau misalkan lu pada nonton live react, gua ngomel-ngomel, gua marah-marah karena lu main di kandang home, tapi lu bermain dengan starting yang sangat pasif menurut gue. Merino kembali jadi trio DM bersama Rashid Zubimendi. Bukan Merino tuh jelek, tapi lu untuk maksimalkan Merino tuh lu perlu certain condition. Lu perlu ngasih suatu hal yang emang level terbaiknya dia tuh di mana gitu. Lu nggak bisa main kayak kemarin udah sama Merino, Trossard main pula bareng di left wing. Compare balik dari City, menurut gua line up City tuh kemarin line up satu yang terbaik ya. Banyak pemain teknikal di tengah, Foden, Reinders, Rodri main bareng, Doku, Haaland, Bernardo, backline-nya juga menurut gua backline yang terbaik ya, bisa dibilang Nico, Kosanov, Gvardiol dan siapa tuh lagi? Diaz. Dan tentunya temboknya Donnarumma nih yang berkali-kali, terutama set piece. Karim tuh mau ngebahas, gua kasih Karim ngebahas soal gimana Donnarumma bener-bener nge-commanding, nggak ngasih chance Arsenal buat main di set piece. Itu karena perannya dia juga gitu. Jadi bener game yang gua ngerasa kayak City yang main di home dengan starting line up-nya ya. Kayak City yang mainin home. Karena Arsenal dengan strategi itu benar-benar konservatif, benar-benar kayak reaktif mainnya. Tapi ketika kita cerminkan ke game, justru ternyata lagi-lagi dengan kontrolnya Arsenal dapat kontrolnya. City bermain lebih pasif. Tapi City kembali menjalankan skemanya dia 2-3 minggu ke belakang dijalankan, counter attack-nya, transisinya benar-benar manis banget. Di tengah lose the ball langsung dapat, Reinders kasih ke Haaland langsung gol. Jadi menurut gua nih game yang lagi-lagi ya menurut gua fair, satu sama fair. Meskipun Arsenal dominasi tapi City bisa menurunkan egonya Pep, menurunkan egonya dan bermain pragmatis. Dari lu gimana Sen? Yang pertama menurut gue pragmatis nggak bisa dipungkiri, bukan alasan itu dari segi match fitness gitu. Pertama kita habis main Champions League di Jumat, terus away ke mana? Ke Emirates. Menurut gua dengan cara seperti ini ya menjaga fitness paling terbaik, make sense, logis gitu loh. Yang ditambah stok penyerangnya nggak ada, cuma Savinho doang yang di bench. Iya di bench, semuanya pada cedera. Terus yang ketiga, karena Arsenal benar-benar dominan, ngapain lu ngelawan? Lu akan kalah. 3 pemain tengah Arsenal menurut gue itu kuat dalam second ball, kuat dalam ya pokoknya adu beradu deh. Satu sisi City bakal kalah kalau digituin gitu loh. Mendingan ya udah lu sekalian low block, numpuk pemain depan dan gol terjadi cepat. Nah, gue ngelihat Pep, menit 8 gue bisa gol begini nih. Kalau Arsenal nekat mulu bisa dapat lagi gue nih. Nah, gue mikirnya begitu. Backline-nya juga Kusanov, Oreli, Diaz, Gvardiol tuh kokoh banget, kuat, ditambah kiper. Dan ya gua harap di babak kedua, di interval ketika udah reset semua, itu ada pergerakan. Tapi ya Arteta melakukan pergantian pemain, lebih variatif serangannya. Mungkin gue yakin itu instruksi Guardiola, udah lu terusin aja. Karena ngelihat Arsenal dari kanan, dari kiri masuk, coba crossing, ditinju, coba shooting bola rebound di blok, corner sampai 11 kalau nggak salah. Iya, 11 corner, 12 corner. Sebagiannya bisa ditepis. Dan gue rasa Donnarumma tuh belajar gitu loh cara menghalau set piece. Karena nggak ada yang berhasil, sama sekali nggak ada yang mengancam. Koreksi kalau gue salah. Tapi di menit akhir Eze melakukan umpan yang luar biasa sampai ya Martinelli tahun lalu juga mencetak gol kemenangan, kali ini mencetak gol penyamak kedudukan. Nah, tapi gue lihat juga Guardiola memakai taktik Arteta di tahun lalu. Walaupun sikonnya berbeda, tahun lalu itu Arsenal, setelah red card lebih ini lagi. Tapi 2 musim lalu di Etihad 0-0 dengan 11 pemain itu Arsenal sama seperti City kemarin.
Jadi gue lihat juga Pep, daripada gue kalah, ini kan gue seri dengan cara seperti ini. Gue sadar diri, kualitas pemain depan gue nggak ada, semua cedera. Gue punya pemain yang kuat, gue pemain yang defensif, ya gue pakai, gue maksimalin di laga ini. Dan bisa dibilang di match kemarin adalah the lowest possession Pep selama di City. Itu di match kemarin 34% apa 36%, dan itu kan menunjukkan dua sisi sebenarnya. Emang dia yang adaptif atau memang kemarin, karena ada juga argumentasi dari kemarin gue lupa Alan Shearer atau siapa yang dia bilang ya emang City dipaksa untuk begitu sebenarnya. Jadi bukan Pepnya yang mau, tapi dipaksa karena memang Arsenalnya kontrol itu, Arsenal sedominate itu. City mungkin nggak punya physicality-nya karena abis main hari Jumat, jadi kepaksa untuk main defensif. Lu setuju nggak? Gue nggak setuju. Takeaways yang pertama dari gue adalah ini ada permainan catur antara Arteta sama Pep. Arteta adalah muridnya Pep yang mencetak rekor menjadi satu-satunya pelatih dalam sejarah sepak bola yang tidak bisa dikalahkan Pep dalam 5 game berturut-turut. Jadi dalam data historis yang ada di benaknya Pep, gue bilang di preview satu hal yang gue takutin dari Pep di game ini, bahwa dia ego untuk bermain lawan Arteta. Dia mau control the game, dia mau possess, ngerti nggak? Dia mau pegang bola gitu. Tapi ternyata Pep respon dengan lain gitu. Pep respon dengan melakukan sebaliknya. Tapi Arteta ngira Pep seperti gua. Makanya responnya Arteta memainkan trio Merino, Zubimendi sama Rice gitu. Karena mereka bertiga ini pemain yang cukup baik out of possession. Pemain yang cukup baik kalau diajak untuk bertahan. Dan yang kedua, kelemahannya memakai mereka itu mungkin punya technicality-nya untuk possess the ball. Zubimendi, Rice sama Merino. Tapi kelemahannya mereka nggak punya creativity. Harusnya siapa di situ? Eze. Nwaneri. Nah ini faktor lagi nih. Kenapa sih Arteta nggak mainin Eze? Menurut gue ada trust issue Arteta ke Eze, karena Eze di luar tidak adanya Odegaard dan Saka, tidak ada dua orang yang penting dalam out of possession Arsenal, dalam pressing. Memakai Eze kayak kesannya, ini kayaknya pressing gue tambah jebol nih, ngerti gak sih? Disitulah gamblingnya Arteta kalah gitu loh. Masuk ke lapangan ternyata Pep bermain tidak seperti itu. Harusnya dengan keadaan kayak gini gue mainin Eze nih gitu loh. Dan kayaknya dia butuh 45 menit tuh untuk berpikir udah waktunya Eze main. Akhirnya babak kedua main langsung, kan. Dan ternyata betul setelah Eze main dia menjadi pembeda gitu. Jadi menurut gue ini game yang bener-bener gue thumbs up-nya buat Pep ya. Karena dia datang dengan realistis. Di luar pragmatis dia sangat realistis sama keadaannya. Terus yang kedua dia tahu walaupun gue main bertahan atau layback mid block, dia main seperti yang gue ngomong kan. Dia nggak main high block kayak lawan MU, dia main mid block dan itu tepat gitu loh. Kalau gue main mid block, malah ada pemain-pemain yang ke upgrade sebenarnya menurut Pep. Salah satunya Haaland. Dan kombinasi dengan Reinders juga. Reinders dan Haaland ini dalam transisi monster gitu loh. Dan ternyata betul kan, return menghasilkan sesuatu gitu. Jadi gue thumbs up buat Pep. Dia sangat realistis. Yang nge-let down dia, yang ngancurin dia malah pemainnya gitu. Kenapa 90 menit main bagus dengan bloknya, di menit Eze ngumpan ke Martinelli itu tinggi banget lainnya. Itu Ruben Dias siapa tuh? Guardiola. Enggak, maksudnya komandernya siapa di situ? Karena itu kan harusnya Ruben Dias. Karena sebenarnya gimana? Enggak, ini Pep ini di-let down sama pemainnya udah menurut gua. Karena kalau 90 menit pemainnya fokus dan taat sama ininya Pep, gua nggak yakin Arsenal bisa dapetin 1 gol. Sebenarnya gimana gue kalau dibilang nggak nurutin instruksi bisa iya bisa enggak gitu loh. Soalnya kan lack of focus bukan ya capek gitu. Maksud gue ini hilang fokus doang. Jadi kan hilang fokus bukan berarti dia nggak nurut Pep. Iya. Kita kan ada nggak ngeh gitu kan. Ya gue setuju sama lo. Pokoknya intinya skemanya Pep gagal gara-gara pemainnya. Ya itu betul. Nah kalau gue nilai momennya ya sebenarnya gue nggak bisa nyalain pemain dan Pep juga duanya. Itu emang udah harus terjadi di game aja gitu. Karena gini, posisinya lah pas sebelum golnya itu Arsenal tuh di pin back ke belakang, City lagi high press. Cuman memang di match itu kelebihan Arsenal adalah Arsenal tuh bisa ngeliminasi high pressnya City. Jadi pas lagi di pin back ke belakang, Arsenal tuh cepet langsung transisi ke depan dan City belum sempet
mundurin bloknya lagi. Iya. Jadi di situ Eze jeli langsung long pass ke Martinelli. Jadi sebenarnya apa yang gue katakan bukan diskredit Arsenal juga. iya, maksudnya justru gue lagi kasih kredit ke Pep sama City. Counter pressnya Arsenal di belakang bisa langsung ngegiring ke depan dengan Eze langsung ke Martinelli itu top. Jadi maksudnya itu bukan maksudnya salah Pep atau pemain juga. Soalnya menurut gue pemain itu udah let down pemainnya sih. Udah ngejadi instruksi, cuman emang emang ya udah gitu loh. Ya enggak, maksud gue lagi pinpoint bahwa winner secara taktik itu Pep. Ya. Tapi nggak berhasil dapat 3 poin karena pemainnya gitu loh. Kalau Rims tuh gimana? Gue ngeliatnya di game ini tuh aslinya City tuh pressnya tetap sama kayak pas di Napoli, pas lawan Napoli. Yang dimana fullbacknya tuh nggak dipaksa untuk maju juga. Jadi dia fokusnya tuh di Doku, Silva sama Foden untuk main di dua areanya lah, area depannya sama di area midfieldnya. Makanya itu yang sedikit harusnya gue jadi Arteta adaptifnya di babak pertama langsung sub Eze masuk. Langsung harus ya, karena lo ngeliat kayak begitu, lo ngeliat Trossard, lo ngeliat Merino itu tuh sering banget kosong. Cuman kalau bola ke dia nggak bisa dapat apa-apa. Harusnya kalau Eze masuk dari babak pertama mungkin akan berbeda. Halnya kalau misalnya Eze langsung ada di babak pertama. Dan yang gue bingung dengan DM maksudnya dengan midfield yang lumayan kuat, gue ngerasa siapa ya, Zubimendi, Rice sama Merino. Tapi pas dikasih chaos kalah sama City. Yang walaupun udah menang ya. Cuman yang gue demen di akhirnya clinical di final third-nya tuh ada. Akhirnya. Walaupun di akhir ya. Walaupun itu gol menurut gue akhirnya bener-bener kayak yaudah deh, daripada capek, bingung gimana. Kadang-kadang pelatihnya gimana. Gue ngeliat Martinelli lari langsung ngoper. Dan Gyökeres kalau perhatiin sebelum gol, dia tuh pinter, dia ngambil dari offside di kiri, dia tuh masuk ke tengah. Padahal dia narik ke Man City juga ya? Narik buat Man City-nya. Pas di tengah, tadinya Man City gak mau peduli sama dia. Jadi Man City gak fokus ke dia, biarin nih orang tetap offside. Tapi dia lupa kalau ada Martinelli di sini yang buat nyambutnya. Jadi pas bola umpan itu, orang tuh ngira tuh bola tuh buat Gyökeres. Tapi secara jarak kan ya perbedaan tipis kan larinya gitu. Jadi menurut gua kecuali mungkin telak gitu ya. Ini kan kejar-kejaran body-bodyan, Martinelli bener-bener kayak ujung gitu. Jadi emang sepak bola sepersekian detik lo tuh. Donnarumma kelas pakai skin, enggak kelas. Claim crossnya, shot stoppingnya kelas. Tapi terakhir ya Robert Sanchez juga. Terakhir Robert Sanchez keluar kayak gitu, Robert Sanchez. Jadi bingung di akhir. Lo pas bola dicip. Iyalah. Pas bola dicip dia. Gimana nggak bisa lu diam kayak gitu. Dia mau berhenti. Ya maksud gua kalau kiper lain tuh udah dibully gitu loh. Karena Donnarumma aja. Iya, jago. Tapi maksud gua begini loh. Moments itu dalam sepak bola penting. Iya. Lu 90 menit main bagus satu kali. Betul. Nah itu yang kena dulu. Masalahnya nggak kalah Kalau ini posisi kalah, loh selesai semua. Ini rasa kalah lah. Enggak. Harus rasa kalah lah. rasa kalah. Buat gua Arsenal rasa kalah. Nggak, karena gini, karena lo Arsenal rasa menang lah dari 0 poin jadi 1 poin. Kalau gue juga nggak rasa menang sih. Loh, Artetanya sorry ya gue potong. Artetanya aja mau seri. Pep juga mau seri. Artetanya abis gol mau seri. Pep ada bilang kita bisa 90 plus 8 masukin Mosquera. Itu mau seri. Nggak ganti sini, gantiin Zubimendi ya. Iya mau seri, udah mau kill the game. Iya. Jadi menurut gua Pep Guardiola juga Arteta happy dapat 1 poin. Ya Pep juga happy. Ya enggak lah dari 3 ke 1. Enggak, lu lihat pressconnya. Enggak, dia enggak ada tuh komentar dia ini di presscon kelasnya kelas Mourinho. Iya. Lu nggak bisa ngebaca siapa Pep di dalam presscon. Tapi kan kita lihat sikon permainan. Gue sebagai fans City lihat seri yaudah gitu loh. Karena dari Arsenal main kayak gitu, walaupun City kalah, Arsenal menang. Tapi seri ya udah, gue nggak yang dari 3 ke 1. Wah, nggak, konteksnya gini Mas Hasan. Mungkin kalau tuh dari awal City datang dengan bisa expect seri nggak masalah. Cuman maksudnya oleh gitu kalau udah berjalan sampai menit 90 yang lu harusnya bisa secure 3 poin. Abis itu lu nge-let down di satu momen yang menurut gue krusial banget. Jadi ya makanya bisa dibilang kayak agak let down. Sama kayak tahun lalu juga Arsenal yang di Etihad yang dengan 10 pemain 2-1 sampai menit 90 berapa tiba-tiba Haaland jebret. Itu kan jadi kayak seri rasa kalah. Yang asal Coba kalau biasanya kalau koreksi kalau saya seri rasa kalah kan Arsenal dominan, City-nya kalau City-nya main bagus, Arsenal jelek. Terus kebobol gitu. Nah iya, gua ngerasa ya udah, tapi nggak senyesek Arsenal yang tahun lalu dengan 10 pemain udah berjibaku gol
Enggak, maksud gue gini, seri rasa kalah kan juga ada gradasinya. Ada Iya. yang nyesek banget, ada Iya, yang nyesek cuman bukan Iya, yang lo apa seri rasa kalah cuma sedang aja. ya sedang ya. Maksudnya kalau menang oke nggak yang kalau seri ya udah kita layak seri kok. Dan gue Karena kadang kan kayak tadi kita bilang kan momen kita harus layak menang misalnya 0-0 kayak yang waktu gue ingat MU lawan City yang amat Yang amat. 2 gol. Iya. Itu kan City nyerang dalam 2 menit, dalam 3 menit. langsung 2-1. Nah, itu tuh Baru rasa kalah. itu rasa kalah tuh. Iya. Cuman ini Kalah udah rasa kalah ya. kalah rasa kalah. Iya, Itu anjing Bang, tuh. kalah rasa kalah. Nggak, istilahnya MU nggak kerja tapi cetak 2 gol kan begitu. Terus gue terakhir mau ngebahas ini Sen, Bernardo itu kemarin di match kemarin tai banget sih tuh pemain. Emang main dah. Provokatifnya Emang ahlinya Emang dia. iya. Nggak itu yang selengkat ke Gabriel babak pertama itu gue inget banget 4 tahun lalu Granit Xhaka di Etihad begitu kartu merah. Yang Ferran Torres itu kena iya, Iya. kartu merah. Itu Akhirnya 5-0 dia skornya. gak walah hatta dan nendang bolanya itu gak ada. Kakinya Gabriel Magalhaes dihantam. Abis itu dia ngelempar ke Trossard 2 kali. Kuning gak sih dia? Kuning. Dia Gabriel kuning. Nggak itu merah di game itu harus itu menurut gue ya. Dia tuh tipe kayak Madison. Emang Tipe kayak brengsek Madison. lama- Kalau Ali pemain itu deket-deket Ali. dia kemungkinan kartu. Shithouser udah. Iya. Tapi Pep paling suka sama dia loh. Iya. Itu fun fact, itu pemain terbanyak di City era Pep Guardiola. Oh, iya. Itu Bernardo Silva paling banyak main. Iya, udah Tapi emang senior banget dia. emang Senior. emang Tapi musim depan keluar dia. Soalnya dia kan dari zamannya David Silva udah ada. Iya. Keluar dia Oh musim iya. Iya, sifat terakhirnya pas botak udah ada Bernardo. Iya. Kok kira gue dimain? Oke, tapi musim depan keluar. Iya. Karena bisa Kapten City terakhir tuh keluar, Kapten City keluar. Gundogan udah, Fernandinho udah Ya begitu. Allah, Donnarumma kapten ya Allah, Donnarumma kapten. ya Allah, Nggak gitu. Donnarumma kapten. Sama sebelum kita ke best player, gue terakhir bilang Arteta yang bikin lu nggak juara tuh diri lu sendiri menurut gue. Iya. Menurut gue decision making lu tuh yang bikin lu beda sama Pep, Klopp dan lain-lain sekarang adalah decision making lu di hal-hal yang krusial gitu. Wait, Kalau lu bisa better dalam hal itu, menurut gue lu bisa juara gitu. Tapi kalau enggak ya lu akan selamanya jadi juara 2. Iya, kalau dua. Tapi yang penting buat Arsenal rekornya kejaga lah ya. Nggak kalah lawan Big Six itu yang penting. Enggak udah kemarin. Udah Liverpool. Oh, sama Liverpool. Udah Iya, kalah, udah. udah Oh ya, BTW tambahin dikit, gue nambahin. Gue setuju sama statement yang diomongin sama Karim di Reflection. di preview. Iya. Gue ngerasa Gyökeres bukan striker yang pas untuk lawan tim Big Six, tapi dia bakal golin lawan tim Iya. kecil. Oke. Ya, nggak Dan apa-apa. 2 tahun lagi kemungkinan besar di West Ham. Tahu gak lu komentar Guardiola? Apa? Ditanya, ya lu mendapatkan possession tersedikit dalam sejarah. Ya memang saya kan datang setiap klub kita membuat sejarah. Langsung aja ke best player ya. Kalau menurut gua best player Martinelli, menurut gua dia deserve the credit dari apa yang dia terima dikata-katain tiap minggu, termasuk sama gue dan fans Arsenal lainnya. Gue gak pernah katain. Jadi gua dua match terakhir di Bilbao dan sekarang dia jadi saviornya Arsenal ya. Gue Martinelli best player. Gue antara Madueke tapi gue Madueke diganti sih babak pertama. Nah itu tuh juga agak aneh tuh kenapa. Siapa yang jago ya? Donnarumma. Best player gue. Ya enggak lah itu. Terakhirnya udah ngapus best player-nya. Donnarumma. Dia keluar kayak gitu. Paling tiap corner terbang. Ya, kan gue bilang, lu mau main 90 menit bagus, kalau kiper lu mau main jelek ya udah. 90 menit emang bagus. Betul Claim juga sih. cross-nya. Dan claim cross tuh kelemahan Donnarumma loh. Seumur karirnya, tapi Kan? kemarin dia bagus banget. Bener kan gue bilang? Apaan? Gue makanya gue tadi gitu awalnya pas MU rumor-rumor tuh gue mikir ini masuk ke Premier League yang dia jarang claim cross gimana? Cuman pas game pertama Nah, lawan sebenarnya. MU dia tuh kelihatan langsung mau. Iya. Udah dorong-dorong Delik udah begini. Gue bilang oh iya siap nih orang gue bilang. Nah, dia kan ya sekarang berubah gitu. Iya. Sejak dia treble, sejak dia juara Ya, umur Euro. juga meningkat kan. Iya, Balik jadi ke- sekarang umurnya 26 loh. Iya. Dia 2 tahun lagi Golden Age, clean sheet sepanjang musim. Jadi, best Gua player. kalau nggak Eze Martinelli. Satu. Kalau Martinelli terkait game Bilbao juga. Iya. Jadi nggak fair. Jadi Eze aja. Clean Lu sheet aja. sepanjang musim gila. Kalau lu siapa? Best player. Gue main antara Nico sama Kusanov sih seneng banget. Wah Nico jago Nico banget. O'Reilly, asyik Gila, tuh. Nico O'Reilly. Ganti ya. Jadi siapa? Jago tuh pemain lo. Enggak, gua Kusanov sih. O'Reilly gue. O'Reilly. Lu Kusanov. Kusanov. Worst player. Gue Bernardo Silva telak. Karena gue kesel banget sama tuh pemain. Worst player ya itu. Walaupun bukan dia sebenarnya worst player, Commander cuma di gue kesel. belakang. Menurut gue. Siapa komandernya? Siapa nih Arsenal apa Chelsea? Ruben Dias. Ruben Dias. Oh Ruben Dias. Karena Gyökeres. satu momen penting. Gyökeres. Gyökeres. Gyökeres juga. Gyökeres. Nggak kelihatan. Thumbs up. Oh, Lu Gyökeres parah juga sih. Man City. 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 Thumbs up.
Nah, ini gua kayak oleh nih. game MU Chelsea. Bingung. Gak ada yang bisa ditambah menurut gua ini. Nggak, tapi Ya, perspektifnya tapi gue aja. leaning ke City gua. City gue. Dia City, City. gua Arsenal sendiri deh, karena gua apresiasi bisa satu sama. Ya udah. Pep Allardyce. Pep Pulis. Pep Allardyce. Ya guys, kita lanjut lagi ke match Liverpool versus Everton. Ini match yang Liverpool menjawab kritikan yang last minute. Dia ngegas dari awal dan langsung bisa heads atau 2-0 unggul dari Everton sebelum akhirnya Everton babak kedua bisa nyetak gol 1 juga. Cuman ya gue lihat sebenarnya lagi-lagi Liverpool belum, menurut gue meskipun dia udah menaikkan intensitasnya, udah cara mainnya lebih klop, lebih oke, tapi masih belum ngeliat best versionnya lah bisa dibilang ya. Masih banyak yang harus banyak yang di otak-atik sama Arne Slot, tapi so far 5 game 15 poin. Ini gokil sih ini tim. Terakhir ada dua case terakhir tuh Liverpool juga Dia juara sama City. Juara sama City beda. nggak juara. Tapi City nggak juara, dia juara gitu. Yes. Lu ada komen-komen soal game ini? Komen dari gua simpel, menurut gua Liverpool bisa banget nge-overload 4-5-1-nya si Everton di tengahnya dengan midfield 3-nya Everton ini nggak bisa ngelawan sama dinamis yang dipunya sama fullbacknya, midfieldnya, sama forwardnya, rotasinya. Gila, rotasi midfieldnya Liverpool. Kasih tau boleh. Serem. Gue bener-bener trio Gravenberch sama McAllister. Szoboszlai McAllister fluiditasnya ngaco di game ini. Biasanya Gravenberch yang sudah dipin menjadi nomor 6 itu biasanya stick di belakang menjadi progresor di build up bersama back. Tapi kemarin lu nggak tahu siapa yang nomor 6, siapa yang 8, siapa yang 8 plus, lu nggak tahu. Nanti kadang-kadang Szoboszlai yang deep menerima dari back untuk build up, nanti McAllister, nanti Gravenberch yang progresi melalui dribble dia, carry dia yang begitu baik gitu kan, sampai akhirnya juga terjadi gol pertama kan karena kombinasi dan akhirnya run in behind yang dilakukan kan. Terus kedua juga segitu dekatnya dia sama box, seorang nomor 6 bisa ngasih assist akhirnya ke Ekitike. Jadi ya kalau takeaways hari ini nomor 1 ya itu fluiditas midfieldnya ngaco menurut gue. Tapi satu hal yang gue apresiasi dari Liverpool adalah gue nggak tahu gimana ceritanya mereka tuh apa ya, kayak lu tuh bisa tiba-tiba nyari space untuk nyetak gol gitu. Maksudnya kalau gue komparasi sama tim gue ini kan sulit nih ngebongkar. Off the ball movementnya bagus. Ngebongkar kan. Tapi kalau mereka nih, iya bener bisa dibilang off the ball movementnya juga bagus banget. Jadi selalu dia nemu momen-momen tuh bisa tiba-tiba di belakang defender lawan, slow block apapun lawan itu. Dan gitu. ada satu perbedaan lagi antara misalnya kita melihat Liverpool dan Arsenal. Di mana Liverpool Liverpool tidak obsesi sama kontrol seperti Arsenal. Ngerti nggak? Dan itu yang paling enak. Lo paling enak ngebongkar skema musuh dengan melakukan press ataupun counter press. Karena dengan press ataupun counter press lo mendapatkan second ball, lo bisa langsung, apalagi dengan intensitas yang tinggi, bermain direct, lo bisa langsung mendapatkan ruang-ruang yang lo mau gitu. Sedangkan Arsenal atau City misalnya yang benar-benar mau kontrol full, ya itu agak susah. Tapi memang kelebihannya ada dua biasanya tim-tim kayak Arsenal City. Yang pertama, lo nggak prone to transition, jadi lo nggak punya resiko de mendapatkan transisi dari musuh. Yang kedua, injury-nya juga lebih free injury gitu. Tapi yang ditetapkan sama siapa namanya Arne Slot itu sebenarnya modifikasi daripada apa yang Klopp jalankan. Namun Arne Slot melakukan dengan manajemen gear lah gue bilangnya, manajemen gear. Kalau misalnya Klopp tuh 90 menit selalu gear 5 atau gear 4, Arne tuh bisa gear 5, 4. Nanti kayak kemarin dia di setengah babak pertama atau 20 menit terakhir dia gigi 2. Dia bener gigi 2 gitu. Bener-bener lo lihat Everton naik, Everton mencoba menyerang gitu kan. Itu karena memang Arne Slotnya nurunin gigi gitu. Kenapa sih butuh nurunin gigi? Karena faktor utama Liverpool itu ditekan dengan kedalaman squad. Lu satu hal yang kasat mata, Konate, Van Dijk, game per game, mau sampai kapan? Ini mereka salah satu cedera, gue nggak tahu ini tim gimana gitu loh. Jadi itu yang ada di kepalanya Arne Slot, dan memang permainan manajemen gear yang gue bilang tadi ya untuk menjaga fitness pemain-pemain ini gitu. Nah, dan intensitas yang biasa Everton lakukan ketika ketemu sama Liverpool juga mungkin karena dari penjelasan yang udah Ole jelasin, karena off the ball movementnya pemain-pemain ini juga ngebuat, dan gigi yang ditahan juga, jadi ngebuat Everton nih
punya waktu untuk megang bola. Saya kalau lu punya waktu buat megang bola kan lu jadi nggak bisa punya off the ball aggressiveness gitu loh yang ngemaksa banyak battle terjadi, dan itu gue ngerasa nggak terlalu banyak terlihat di match kemarin. Lu setuju nggak, Rip? Setuju gue. Kalau lo ngelihatnya di off the ball, aslinya yang harus dilihat tuh satu pemain menurut gue Gravenberch. Gravenberch gila. Ini Gila, pemain gila. Apa gosipnya semalam kan Madrid langsung. Oh iya. Madrid eyeing on Gravenberch. Lo kan yang tahu Januari. Sekarang Madrid sama pemain Liverpool naik terus. Iya. Wah, Januari. Konate di Lo nggak tahu Januari eksklusif transfer? Apaan? Nggak tahu lo? Apaan? Transfer yang akan memecahkan. Apaan? Gravenberch ke MU. Serius lu? Kagak, nggak mungkin. Tadi gue mau respon soal Madrid sedikit ya, sebelum lu lanjutin, Lim. Mungkin Madrid salah satu kriteria dalam scouting adalah dia mau pemain yang punya winning mentality juga kali. Bisa Jadi jadi. membeli pemain dari winning team. Karena mungkin tuh ada add-on value yang bener-bener lu nggak bisa bayar dari atau lu nggak bisa beli dari pemain lain gitu. Karena Itu bisa. winning mentality mungkin aja kan. Bisa. Makanya dia lebih milih Gehi dibanding Saliba. Siapa? Ya? Madrid. Agak. Iya bisa jadi. Karena Gehi ngangkat Eva. Iya benar bisa jadi. Cuma Make sense. Gak cuman itu kan gue setuju sama Oleh, tapi satu faktor lain kan masalah finansial ya. Itu nggak bisa lu deny, pembongkaran stadion dengan segala macam buat Madrid untuk sedikit berhemat. Perez juga sadar di era sekarang lu nggak bisa Galacticos nih, bam bam bam. Pendekatannya apa? Oh nih pemain nggak betah, kontraknya mau habis, deketin. Rudiger, Alaba, Mbappe, Trent, dan next Konate. Dan back to Liverpool. Oh iya. Iya, karena kita akan bahas Madrid juga nanti ya. lupa. Lanjutin gimana back to Liverpool? Tadi gue bahas apa? Tadi lo sampai Gue Gravenberch. setuju sama lu lah. Gravenberch ya, gue setuju. Iya enggak, Gravenberch it's a different level. Iya. Menurut gue sekarang kelas midfield yang kayak Gravenberch tuh hampir nggak ada. Nggak ada karena dia beda. Lo ngomongin Caicedo, lo ngomongin Zubimendi, dua-duanya itu nggak ada yang kayak Gravenberch yang bisa ngatur temponya. Caicedo nggak bisa ngatur tempo, Zubimendi nggak bisa ngatur tempo. Dua-duanya berbeda. Bisa Zubimendi bisa ngaco. Dim. Ini Juventus, Hellas Verona, seri. Nggak bisa berantem. Nah, gua tadinya mau begitu kan salah ngomong, Pak. Gua salah ngomong, wajar manusia nih hidup ya kan. Thumbs up gua untuk Liverpool. Nah, langsung aja ke best player. Best player Enggak, gue siapa? terakhir sih mau nambahin soal Liverpool. Ini pertanyaan titipan yang mungkin kita bisa jawab dalam beberapa minggu ke depan gitu. Florian Sampai Wirtz. kapan sih? Enggak, kalau Fritz gue udah capek lah. Capek. Udah. DFL make, DFL make, make Ini enggak. orang nggak bisa main di Premier League. Oke. Gua setuju. Atau sampai saat ini nggak bisa lah. Setuju nggak Mudah-mudahan bisa main. Dia menjadi baik. Harus kita hina. Enggak, yang gue mau jadi catatan buat slot sebenarnya. Aset terpenting dia kan salah. Mau sampai kapan dia trust issue sama Chiesa? Mau sampai kapan? Gua Lu punya bencinya sama pemain slot mentok. sekualitas, lu punya pemain sekualitas Chiesa. Ya ampun. Maksud gua Salah tuh bisa 90 menit mentok loh. Terus-terusan. Iya. Tapi kan pasti alasannya Salah punya magic moment. Lah maksud gua Ya kalau itu udah kan pasti leading. maksud gua mau Nggak, pakai oke, mau kalau- pakai sampai kapan lagi kayak kalau gitu lu- terus. Kalau lu mengejar oke, kalau Iya. ngejar oke deh gua ngerti. Iya. Tapi kayak kemarin lu 2-0 atau 2-1 lu comfort gitu. Ya udah gitu Chiesa. Karena harus persiapan AFCON juga. Iya. Kalau enggak gimana gitu loh. Gue jadi Chiesa. Ini mungkin Chiesa titipan juga aja nih, ini buat Chiesa ngebahas juga beberapa. tolol sih menurut gue, di mana dia diincar untuk kembali ke Itali. Oh enggak, kita stay happy di Liverpool. Itu satu sih tolol menurut gue. Cuman Gitu. Dia nggak dipanggil timnas di 3 edisi terakhir international break karena tidak dapat kesempatan main. Menurut gue nih dua Arne Slotnya sialan, tapi satu sisi Chiesanya gue nggak tahu apa dia nyaman di sana. Gue nggak main, gue penting ajib nih kota apa yang nggak ngerti lah gue lah. Cuman Kotanya aja. kotanya aja mungkin enak ya, Merseyside enak gitu. Gak enak. Walah. Oh, nggak enak. Mungkin bagi dia enak kan makan ajib. Tapi ya gue rasa Januari udah dasar pilihan sih. Lu Cabut. bertahan atau lu buat Piala Dunia di timnas tuh. Kalau Ya, gua- tempat kalau lu gua jadi- diambil. Kalau gue jadi Chiesa sih Milan ya. Chiesa Udah Pulisic kan selesai, gitu. diincar, nggak mau. gue jadi Chiesa ya. Masuk ke MU lagi. Kita ambil juga. Kalau gue jadi Chiesa sih. Padahal lawan siapa? Wih, Bournemouth. Bournemouth Eh, gila udah ngasih kemenangan. Nggak dikasih. Emang lagi-lagi menurut gua Arne Slot ada sedikit. Jadi kalau tarik roots Belanda itu ada sebuah problem sama Italia. Ya, ada. Masa? Ada. Jadi di waktu itu pas perang dunia kedua itu ada ngawur. enggak beneran. Jadi enggak gue jelasin dulu dikit. Jadi pas Kapal Van der Wijk. pas kapalnya
tenggelamnya kapal siapa? Van der Wijk. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu datang Bonaparte kan French. dengan waktu itu sebuah Best player, metronom. best player, best player, best player kalau Best player gue gue Gravenberch. Gravenberch juga samain. wasit. Iya sih, wasit agak ngehe ke Liverpool. Oh itu yang kartu kuning kedua, kartu kuning nggak quick free kick tuh aneh sih. Yang KDH. Iya harus itu nggak, itu harusnya. Masa sejak kapan lo quick free kick kartu kuning? Iya. Kan apa ditanyain kan? Wasit. Lo wasit. Best player wasit. Wasit. Lo? Sebenarnya gue gak nonton, tapi kalau dilihat dari statistik Ekitike sih golin lagi keren. Gue Gravenberch. Sama deh. Worst player. Gue jujur Gravenberch best player. Gravenberch. Jago banget. Gravenberch ya. Iya, Gravenberch baik. Ekitike aja biar dapat. Worst player. Worst player. Wirtz lah. Wirtz Kembali datang masuk dari bangku cadangan hanya memberikan kartu kuning dan semua yang main FPL pasti kesal sama dia. Iya. Ya, Wirtz. tapi dibilang worst juga. Ya gua nggak nonton sih, nggak tahu, gue Wirtz aja ngasal. Soalnya yang kemarin juga maksudnya ya enggak Kayak Everton gak jelek-jelek amat. Iya. Gak jelek amat oke kok. Iya, jadi ya ada worst sih. words. Ada 4 words ya. Thumbs up. Everton. maksudnya ini kan game kelima dia ya. Artinya kan Ekitike aja yang nggak di ini tiba-tiba dia bisa nyetel gitu. Jadi kita kan walaupun kita nggak tahu nih problemnya apakah di pelatih apa di si pemain, ya well sih kita lihat. Thumbs up Thumbs Liverpool. up Liverpool. Gue Everton. Hah? Lo apa? Everton sih bisa nahan setelah Liverpool 2-0 cetak gol. Terus ya sampai akhir 2-1 tuh menurut gua Di Everton. Everton. Ini derby ya, apalagi kita bicara derby. Di Ya. Karim Gundo Everton, gue oleh adalah Liverpool. Kita langsung berpindah terbang ke Spanyol. Ada Real Madrid yang menang melawan Espanyol 2-0 dengan 2 gol spektakuler. Militao roket. Mbappe peluru sniper. Ini Madrid. Itu pas di Wah. gol Mbappe kiper minta ganti, kaget tuh. Gua mau langsung deh. Lu karena gue ngeliat cara mainnya Madrid tuh gila banget ya. Gue ngerasa ini gue gak sabar buat main Klasiko sih. Gue gak sabar gila gue main Klasiko. Dua-duanya Akhirnya pecah. selevel sekarang ya. Iya. Setelah tahun Secara lalu, gameplay selevel sih. Barcelona agak lebih unggul. Ya, menurut gua Tahun ini selevel. Coba gimana Sen? Pertandingan Madrid ini. ini yang harusnya klub besar gitu loh. Klub besar punya hasil, punya identity gitu, bukan cuman trofi yang penting angkat Liga Champion. Oh, yang penting ini enggak. Ini pondasi nih, kalau bangun lu ngecor lu pakai tiang tuh ini nih. Gimana ceritanya Vinicius jadi pelayan Mbappe yang luar biasa? Gimana ceritanya Federico Valverde yang sebelumnya nggak beraturan kayak banteng seradak seruduk kali ini bisa dipegang? Gimana ceritanya lini belakang lu itu koreksi kalau gue salah, setiap match ganti, ada yang diganti. Iya. Tapi tetap Works. ngerti gitu loh apa yang dimau Alonso. Padahal di sebelum Real Madrid selalu main pragmatis, selalu main direct football, selalu main counter attack. Tapi Alonso membaca situasi pemain, oh ini bisa nih megang bola, semuanya bisa megang bola. Tchouaméni bagus. Mas Tantuono gila mainnya. Wah, itu orang. Itu nemuin Mas Tantuono menurut gua salah satu transfer hebat sih. Gua nggak tahu apa itu Xabi Alonso atau dari Nikung mana. Enggak, PSG, dari sebelum itu. Nikung PSG deh. Nikung PSG, Dari sebelum itu. Nikung Liverpool, Nikung MU. Mas Tantuono tuh wonderkid dari summer lalu. Ya. Dan sekarang kita lihat Mbappe nggak usah ya ini yang bilang 2 penalti nih, buktiin Mbappe. Gue bukan 2 penalti nih, gue roket gol. Jadi udah bener-bener Mbappe sentris. Menurut gua kalau back lawan ngebaca pemain Mbappe licin susah sih. Kalau Haaland masih gampang di cover. Tapi kalau Mbappe, Gue harus setuju sih sama lo, menjadikan klub ini Mbappe sentris adalah Iya. pilihan yang tepat. Iya. Karena memang kualitas dia juga apa ya, the best in the world lah. Ya. Susah untuk ngalahin Mbappe itu, belum ada yang lengkap kayak dia gitu. Mungkin Lamine, tapi Lamine juga masih muda beda gitu. posisi. Mbappe udah sangat lengkap dengan umur yang pas, jadi dia layak juga menjadi pemain terbaik dunia. Dan putusan Alonso benar untuk menjadikan dia sebagai pusat poros daripada pembangunan timnya gitu. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat Mbappe ini bukan hanya pemain yang bisa bermain sebagai nomor 9, tapi dia bisa bermain lebih dari itu. Dia bisa melebar menjadi winger, dia bisa turun sebagai playmaker, dan ini disampaikan sama si Alonso sendiri gitu, bahwa dia suka
sama Mbappe, karena Mbappe bisa memainkan banyak role. Seperti hari ini kemarin dia bilang gue mainin dia sebagai playmaker dan dia punya tanggung jawab untuk lebih dekat sama gelandang-gelandang lain. Dan ditunjukkan sama dia hari ini, dia bermain agak deep, ya kan? Karena ada Garcia di depan kan. Ya. Dan dari luar kotak penalti pun nih orang berbahaya gitu. Jadi bukan hanya involvementnya dalam build up, bukan hanya dalam transisi, tapi di saat mentok pun, ayo adu tendang sama gue gitu. Jadi top banget. Vinicius juga. Tapi ini pertanyaan yang paling besar adalah Vinicius gue setuju udah jadi pelayan Mbappe sepertinya officially gitu kan. Tapi sampai sekarang kayaknya si Alonso tuh nggak punya trust gitu sama Vinicius, nggak tahu kenapa gitu loh. Padahal kalau kita lihat kasat mata ya, Vinicius tuh upgrade-nya jauh. Maksudnya mungkin secara psikologi juga dia udah nerima dengan keberadaan Mbappe kan. Ya harus dan Harus sudah lebih jago Mbappe daripada Vinicius. sudah nerima setuju. dan dia Iya sudah legowo Yes. dengan bermain sangat. Gua 2-3 game terakhir sih gue lihat dia main bagus terus gitu loh. Tapi kenapa dia nggak dapat 90 menit? Nggak pernah dapat 90 menit gitu loh. Dan kalau sebenarnya sorry gue tambahin dikit. Sebenarnya kalau di spesifik di match kemarin sebenarnya instruksinya si Vinicius dari Xabi adalah dia lebih bermain deeper. Dia main di touchline tapi lebih deeper Iya. untuk narik left back-nya si Karena nggak main emang nggak main back-nya sebagai winger kan? Espanyol. LM dia. Iya, Espanyol karena 4-4-2 kan dan Mbappe bisa lari di channel diagonal dan kalau lu inget lu preview kemarin lu pingin Gonzalo Garcia main. Bener kan? Tapi alih-alih rotasi sama Mbappe ternyata dimainin bareng di skema 4-4-2 tadi. Dan yang ngisi pos Dan tengahnya rotasi itu Guler. Yang ngisi pos tengah itu si Garcia dan Mbappe ini ngisi channel-channel yang karena Vinicius sudah mundur ada space si Mbappe masuk di situ. Dan itu tadi yang dibilang Gundo pelayan dan dia bermain lebih baik. Dan pas Guler masuk pun juga benar-benar bermain sangat kreatif, benar-benar banyak ball behind itu banyak banget dari Guler dan emang kayaknya Menurut gue ini winning statement karena Espanyol juga lagi bagus kan. Espanyol tuh peringkat poinnya 3 kalau nggak lagi salah. sekarang 4 karena kalah. Terus yang gue suka bagaimana Alonso menjadi leader adalah contoh satu hal deh, Guler tuh di game terakhir lawan Marseille. Masih champion. Ya kan Iya. Guler ada blunder tuh, Guler. Ya, kan ini binggol. Iya kan? Iya, iya. Bikin blunder Iya, kan? betul. Langsung dicadangin gitu loh. Jadi ini otoritas tuh harus tunjukin sama seorang pelatih karena pemain muda itu harus diajarin. Nggak ada yang lebih besar daripada klub. Sebintang-bintang apapun lo, kalau lo bikin salah, lo duduk di bangku cadangan. Dan ini dilakukan sama Alonso. Jadi gue full respect sama dia. Ini Guler yang ngomongin Grombol Ultimate Live Reaction. Ini sebenarnya nyambung ke Arda. pembahasan tadi soal Vinicius menurut Iya. gua. Kenapa diambil? Karena Alonso juga ingin negesin gak lu pemain jago lu setiap musim main 90 menit. Dan lu harus belajar legowo apa keputusan pelatih. Gitu loh. Jadi kan Madrid yang di era-era sebelumnya atau di era Ancelotti sering make ya skuad yang sama gitu loh. Itu aja gitu. Iya, Sekarang betul. Alonso nih musim pertama itu semua pelatih musim trial. Coba misal Chelsea, MU semua trial. Oh ini coba masuk ini, oh masuk ini, ambil keputusan. Oh salah, ini benar. Oh ini blunder, taruh dulu. Oh ini udah bagus cukup nih, ada pemain lain kasih kesempatan gitu. Ya menurut gue emang dia akan melakukan rotasi tapi di pergantian pemain. Dan dia tunjukin berapa game ya? Iya. No highs and no worries. Iya. Keren. Di game sebelumnya siapa yang nggak ada tuh? Ada game yang nggak ada Valverde tetap main Iya. bagus. Dan ini juga sebenarnya And no Bellingham, no worries. Ada game main nggak ada Guler bagus. No Bellingham Ini kita bagus. sampai lupa sama Bellingham Gitu loh. iya. Belum ada Bellingham nih. Dan ini pertanyaan besar sebenarnya, kalau Bellingham main, dia mau main di mana? Dan dia kayaknya saingannya sama Guler sih ya. menurut gua satu sih yang harus ya lu harus terima keputusan pelatih. Mau lu dicadangin, mau lu masuk Atau dia rotasinya Valverde. Ya, bisa No rotasi. Rodrigo, Iya. Ya, jadi No Rodrigo, No Rodrigo, problem. no worries. Dan misalnya Bellingham sama Arda Güler kan kalau di lapangan ya gue nggak tahu kalau off the pitch gimana ya. Kalau di lapangan tuh mereka sering berantem. Siapa? Güler sama Bellingham itu masa kecil bareng dulu. Cekcok. Nggak, coba. Cekcok. Banyak sebentar banyak yang nggak tahu nih. Iya, cekcok. Bellingham sama Guler pas kecil coba Jadi diceritain job dulu. itu kan Ah. job nih job. Iya job Dia ya. tawuran dulu. Oh, Sama Arda. karena Arda belain itu- nih kakaknya dateng. itu pas zamannya kemerdekaan Tunisia tahun keberapa itu? Turki. Guler? Untuk Euro Kok tuh di sini? 2017. Ah. Ya pokoknya gitu lah. Sebenarnya nggak ada yang tahu sini juga bongkar aja sini. Oh iya Gua benar bongkar banyak aja. yang nggak tahu Ya itu begitu lah. Gue Iya. nggak tahu kalau di luar lapangannya akur apa enggak. Cuma kalau di lapangan tuh sering banget mereka saut-sautan. Ya sebenarnya satu hasut sih. Eh, Udah dikonfirmasi juga. Ya hasut lagi. Saya tuh. menariknya Alonso juga ngomong
soal Arda dan Bellingham gitu. Dia bilang dia happy punya kedua pemain ini dan kedua pemain ini berfungsi. Punya kualitas yang sama dengan gaya yang berbeda. Jadi memiliki dua pemain dengan gaya yang berbeda adalah blessing dia bilang. Ya pokoknya ya untuk fans Real Madrid sih lu enjoy aja. Jangan maki-maki pelatih lu, mau Bellingham gak dimainin, Vinicius deh, yang penting lu menang main bagus gitu. Tapi ini gue sedikit tambahan kalimatnya. Bisa arguably menurut gue Xabi Alonso adalah salah satu pelatih yang dengan 3 back terbagus lah. Tapi dia sadar diri, mawas diri. Kalau misalnya kadang-kadang 4 back juga boleh gitu kan ya. Iya. Itu buat siapa nih? Buat Karim Amorim. Dan yang menurut gue blessing juga di Barcelona sih. Enggak, terakhir gue mau respect dulu buat Madrid karena kemarin dia ngasih honorary ke suatu anak namanya Abdurrahim Uhida. Oh iya benar tuh. Dari Maroko berumur 16 tahun. Kenapa dia dipanggil sama Madrid? Karena pada tahun 2023 terjadi gempa sangat besar di Maroko yang menghanyurkan banyak tempat, banyak rumah. Dan keluarga Abdurrahim ini semuanya meninggal. Tinggal Abdurrahim, ibu, bapak, keluarganya semua meninggal. Dan waktu kejadian itu di dalam rumblesnya di dalam ke TKP dia lagi dilihat di videoin pakai baju Madrid. Akhirnya dipanggil sama Madrid, diajak ke Bernabeu dan dikasih kemarin honorary kick off. Dia kick off gitu. Kelas. Dia foto-foto semua sama Florentino, sama Mbappe. Berkah insyaallah. Insyaallah khair. Ya mirip case Martinez dulu ya, mirip case serius. Gila dibecandain. Boleh enggak bercanda gue? Bercandain. Insyaallah Ledek. Gila gue. Ini mirip case Martinez dulu yang di Aceh, yang Aceh gitu. Ya keren lah Real Madrid, respect. Dan lanjut kita tadi gue bicara soal blessing yang Madrid punya, itu juga dipunyain Barcelona, di mana tanpa Lamine Yamal yang BTW katanya dia menang Ballon d'Or nih. Rafinha. PSG sampai enggak ada yang mau terbang. Iya makanya nih. Apa udah bocor? Iya. Rafinha udah soalnya kan enggak bakal. Mbappe kan bilang nih gue nggak bakal datang karena gue mau lihat teman gue Ousmane Dembele menang. Kok tiba-tiba bergeser ke main Barcelona juga kita PSG nggak ada datang sama sekali. Nggak ada sama sekali. Katanya rumor. Bagus deh. Berantem kayak Madrid Jadi kemarin. PR package-nya dibagi-bagi giveaway nanti. Ya dan intinya tanpa Lamine Yamal dan Rashford yang abis brace lawan Newcastle juga dicadangin di match kemarin. Barcelona memainkan trio Lewandowski, Rafinha dan Ferran Torres ditopang dengan Olmo, De Jong dan Pedri di tengah. Ini menurut gua mewah. Kelebihannya Barcelona adalah yang mungkin Madrid juga akan begitu nanti ya. Cuma sekarang Barcelona tuh udah lakukan, mereka tuh udah sistemnya tuh udah terautomatisasi. Apapun bahasanya itu. Apa itu artinya, Mat? Ya pokoknya intinya udah automation. Dimana ketika itu lo Inggrisin doang, Mat. Iya. juga. Intinya maksudnya siapapun yang keluar masuk, itu mereka tuh udah ngerti movementnya tuh bagaimana gitu. Udah tahu siapa yang kalau main lagi passing dekat gimana, main long passnya bagaimana, yang ngisi ini bagaimana. Itu terjadi kemarin di gol-golnya Ferran Torres. Allah ya Fat, Mat, kasih tahu Mat, gol pertamanya Mat. Wah, bagus banget. Itu gila. Lagi kita lihat ya. Gol pertama tuh yang asis Kunde bukan sih? Enggak, yang Rafinha cut inside. Rafinha cut inside, Kunde pura-pura overlap. Daripada ini dioper ke sini, Olmo masuk, Olmo back heel di sini Ferran. Ya Allah. Wallahi bagus. MU kalau begitu. Tak mungkin. Jadi mungkin takeaways-nya kalau kita analisa sedikit Hansi Flick, menurut gue Hansi Flick Barcelona tuh punya 3 faktor kenapa dia sangat superior gitu. Yang pertama physicality, karena dia memang ahlinya gitu meningkatkan fisik. Physicality ini biasanya jarang berkawin sama satu hal lagi nih, technical. Jadi fisik campur teknik. Ini hal yang sangat langka di sepak bola. Lu bisa punya pemain yang technicality-nya to the roof. Kita tahu Barcelona apalagi di tengah ya, kita ngomongin gelandang sampai ke penyerang. Ini nggak ada yang nggak technical gitu. Lu nggak ada De Jong, lu ada Casado. Lu nggak ada Fermin, lu ada Olmo. Oh iya. Ada Pedri gitu kan. Di depan juga Ferran Torres bisa nyayap sekarang. Jadi secara technicality mereka tuh salah satu yang paling superior. Even terbukti di game lawan Newcastle gitu. Betul. Lawan Newcastle mereka mau adu-aduan otot, gue bisa. Adu-aduan teknik, ayo. Lagas. Gitu. Nah ini terbukti di game ini. Dan ketiga, faktor terkuat dari Hansi Flick yang gue lihat khususnya di game kemarin, itu off the ball movementnya sakit jiwa. Wah, itu dia. Itu yang gue bilang automation tadi. Off the ball movementnya sakit jiwa. Sebenarnya gol kedua menurut gue yang paling itu gimana di tengah tuh si Lewandowski ngiri ngebuka ruang,
sampai Kunde bisa cut inside ngasih bola ke tengah kosong. Sakit sih menurut gue. Angin. Si Getafe ini udah dibombardir 2-0, tiba-tiba dia ngeliat ke pinggir lapangan, Fermin Lopez sama Marcus Rashford masuk. Ya terbang ya capek, dan Rashford ini benar-benar dia di kondisi state confident yang benar-benar tinggi. Kasih paham Gua ngeliat berapa banyak momen di mana dia 1v1-nya running behind, dan gol Olmo itu kan karena di crossing dia running behind dan langsung passing back pass. Walaupun itu hampir agamis tapi ada Olmo di situ. Iya, ada Olmo di gol. Tapi Fermin Lopez, lu sih nyesel lu nggak beli Fermin Lopez. Nggak bakal Nyesel bisa. Chelsea. Bukan nggak mau. Nyesel. Chelsea goblok beli nawarnya 40 Iya ya diketawain lah Barca. Wah, ini Fermin Minimal Lopez. kayak Fermin 60 tuh minimal tuh, 60. Nih orang terbang juga Fermin Lopez loh. Terbangnya parah anjing. Parah nih orang. Jujur gue nggak bisa bedain yang mana Fermin yang mana Ferran. Ferran Torres striker bos. Iya, gue nggak bisa bedain muka ya, jujur. Beda banget. Fermin kayak anak kecil mukanya. Iya, bocil. Ferran tuh masih cowok ganteng lah kalau Ferran. Tapi gua sih Ferran yang menurut gua ini. Ya semuanya ganteng ke Barca. Bingung ya. Ganteng ya. Tapi Ferran sih menurut gua pemain best player sih. Dia dari Enggak, dia membuktikan banget menurut gue. dia di bawah Hansi Ini Flick. kayaknya ya, feeling gue. Ferran Torres, late bloom. Menurut gue ya, Apa? late bloomer. Late bloomer tuh apa? Jadinya pas tua, kayak Rafinha. Kayak iya. Vardy. Kayak Modric. Ya sebenarnya dia dari zaman di City di Barca. Goreng lah. Bukan goreng. Goreng. Gua melihat Hansi Flick ini bisa banget pakai dia gitu loh. Dan fun fact-nya, ini gue bukan ngebandingin apa ya. Kasih tahu. Dari musim lalu, start musim sampai sekarang, dia gol assist-nya banyak banget, bahkan lebih banyak dari Vinicius. Dan dia lebih banyak main di subs. Iya, dia super Dan sub. satu hal yang bener-bener gue lihat dari dia nih, confidence-nya gila. Itu dia. Dia bener-bener dapat kesempatan, bang masuk. Karena kalau konteks dulu tuh kan dia kan sempet dipanggil timnas Spanyol era Luis Enrique. Betul. Sempet dibilang nih anak emasnya karena dia pacaran sama anaknya Enrique. Betul. Sempet Iya. ada statement tuh Bener nih. cakep sih anaknya. Lo gua kalau akuin. kalau inget-inget statement gue nggak pernah suka Ferran Torres. Menurut gue dia striker bapuk menurut gue. Iya. Tapi kok belakangan Ya, semua juga begitu. agak kurang ajar juga Di era belakangan. Xavi kurang bapuk apa? Setiap dikasih kesempatan gak bisa cetak Iya, gol. tapi menurut gue nih orang bakal naik levelnya 1, 2, 3 level dan di umur mungkin sekarang di 24 kan. Iya. 24-an lah sekarang. Nah, mungkin di 26, 27 nih orang bisa terbang. Ini yang mana? Min Dan apa dia yang ngomong Ran? kemarin. Yang Ran. Dan dia ngomong sendiri kemarin. Gua akan buktiin diri gua kalau gua layak jadi 25. starter di Barcelona. Nomor 25. Iya, mungkin 26, 27 dia bagus. Ya, ini Jadi Lewandowski cabut menurut gua dia akan jadi mainnya. Betul. ini Apalagi Rashford. nggak lepas dari menurut gua Hansi menurut gua improvement Ferran Torres tuh karena Hansi Flick. Iya memang dari musim lalu Dan kan. Hansi Flick ini emang capable untuk benar-benar upgrade pemain 2-3 kali lipat, enggak 2 kali lipat lah at least dari performance sebelumnya. Dan itu juga Xabi lakukan di Madrid. Cuman masalah Barca, Iya. ya lini belakang sih. Bukan kiper ya, kiper Joan Garcia menurut Wey. ini salah satu Keren, hidden Joan. gem pembelian yang sukses buat Barcelona dan keputusan untuk mencadangkan siapa Ter Stegen, Szczesny. Szczesny, dia membuang Inaki Pena. Pintu. Udah dong. Udah Iya. ada. Dan menjadi kiper utama nih keren. Tapi harus hati-hati nih Hansi Flick karena lineback yang menurut gua belum ada backup yang proper. Koundé menurut gua nih pemain gila. Weak footnya ajib. Enggak Bagus, tergantikan lah. bagus. Koundé Bagus banget. Cuman On the ball, off the ball. Gerard Eric- Martin juga bukan pemain top, Iya. tapi somehow dia bisa jalanin bisa. apa yang Tapi Hansi nggak mau. bakal sekonsisten belum Sebalde lah. Oh, belum, tapi Belum. dia bisa Bisa. fit in sama Nah taktik. ini maksud gua PR juga nih. Ya Barca kan finansial ya. Tapi gimana gue pengen lihat Hansi Flick meramu lini belakangnya ketika ada satu cedera atau satu nggak perform bisa membuat lebih solid lah. Ini clean sheet ya ke depannya kita nggak tahu kan. iya. Jadi gua bener-bener concern kalau Barca defense-nya bisa benar. Wah ini. Lo kalau mau hancurin Barca caranya makan siangnya lo racunin. Iya. La Masia tuh makan siangnya tuh La Soalnya Masia, kan- anak-anak La Masia anak sekolah tuh kan dapat makan gratis kan. Iya. Nah, keracunan tuh baru hancur. Iya, kasih aja. Soalnya menurut gue Inigo Martinez Apa ya? Kalau enggak ini tim tuh definisi Barcelona definisi apa? Patah seribu apa? Ini. Tumbang satu, Pulau tumbuh Seribu. Apa enggak? Satu Mati apa? satu, Mati tumbuh ini seribu. La Masia definisi mati satu tumbuh seribu. Iya. Menurut gua ya. Iya. Lu buang satu muncul lagi, Muncul muncul lagi. lagi, Iya. buset.
Gila deh. Gokil. Kita langsung aja kali guys ya. Congrats Barca dan Madrid dua-duanya menang. ATM seri. Kita langsung terbang ke Spanyol, ke Itali. Aduh. Ada Juve yang seri. Best playeran. Ya. Enggak. Ada Juve yang seri melawan Hellas Verona dan Milan yang terbang-terbang menang 3-0 dan tetangganya Inter juga menang 2-1. Coba Sen bisa diulas sedikit. Kita dari Milan dulu ya. Iya, Ini dikit aja. masih Emiliano Allegri melakukan kerja luar biasa. 3 kemenangan berturut-turut, 3 clean sheet berturut-turut, 3 poin buat Milan. Dan ya ini start yang luar biasa. Pulisic 2 gol. Pulisic memang 1-2 tahun terakhir menjadi Peran kunci Milan. Pelatih Milan sangat bisa memaksimalkan dia. Khususnya Allegri dengan formasi 3-5-2 untuk skuad Milan sekarang menurut gue ini decisionnya. Iya, lu punya Estupinan. Yes. Perfect banget itu buat 3-5-2. Gue senang banget sih Theo keluar tapi ganti Estupinan. Iya. Terbukti gol crossing. Berapa kali dia ngasih umpan-umpan yang ngebelah. Masuknya Iya. bagus. Dan Santi Gimenez. Itu kenapa ya? Wasting chance. Itu pemain ya? Enggak, menurut Kayak apes gitu. jadi kan sebenarnya dia di akhir musim tuh didorong keluar. Dia kagak mau. Oh. Gitu. Jadi emang kemarin tuh musim lalu di summer itu Milan emang mau bongkar depan. Enggak mau bongkar depan semua. Semua mau dibongkar semua. Gimenez termasuk. Gimenez malah mau ditukar sama Dovbyk di akhir. Cuman gue mendingan Gimenez daripada Dovbyk, sorry aja. Dovbyk lumayan loh. Kagak, gue mendingan Gimenez daripada Højlund Dovbyk. juga kan tadi mau Milan kan. Højlund nggak mau. Karena kan Vlahovic menggantinya. Iya. Vlahovic ya udahlah akhirnya dikasih kesempatan nih. Dia sebenarnya di match sebelum Udinese lawan Bologna itu kesian banget. Dia tiang 2 kali apa 3 kali, dilanggar 2 kali nggak dikasih penalti. Gitu. Jadi ini emang work rate bagus kemarin ya. Wasting chance aja. Cuman Modric, Fofana, Rabiot Milan melakukan pembelian yang Ya karena menurut gua Rabiot tuh tepat kenapa ya? Tepat guna karena dikasih ke pelatih yang sudah ya dia udah mungkin sama siapa namanya Max Allegri, mungkin udah kayak Rabiot tipe A, iya. tipe B, tipe C. Ngerti. Udah tahu dia gitu kan. Dan dia kan lama di Italia dan Iya. memang pemain kayak dia cocok banget di Liga Italia. Dan Modric lagi-lagi menunjukkan performa yang Akhirnya kepake karena berapa game sebenarnya di game kepake terus. enggak Ya? bukan nggak starting. Oh, Di skemanya gue 1 kali 2 kali sih gue nggak selalu nonton Milan gitu. Gue sering lihat skemanya Allegri itu kan sering banget bermain direct dari belakang langsung ke wing back biasanya kan. Jadi lu nge-bypass Modric. Lu kayak nggak punya Modric sebenarnya ngerti kan? Tapi di game kemarin tuh kayaknya Modric dipakai. dari lawan perannya Bologna tuh banyak. Dari lawan Bologna Iya. udah digolin kan. langsung kan Salamakers sampai Estupinan, Iya. Estupinan gitu loh. Cuma memang 2 wing Ibaratnya sekarang Modric main di MU deh. Main di 2 pivotnya MU, nggak akan kepake. nggak akan ya. Gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Ya kemenangan si Maksudnya nggak dipakai Modric. Milan ini ngebawa Milan ke posisi 3. Juve meskipun seri sama Verona di posisi 1 karena Napoli belum main. Yes. Inter walaupun menang 2-1 masih di posisi 10 dengan 7 poin. Jadi kira-kira itu aja guys ya. Inter habis sih bensin. Ya bisa jadi ya. Kita lihat. Cuman Milan ya kalau Liga gini masih panjang. Liga masih panjang. Masih Cuman- panjang. Dan Lu juga menurut Kayak gua- misal lu ngelihat MU bisa di atas City itu kan itu juga anomali gitu kan. Liga masih panjang menurut gua. Iya. Ini penutup yang baik City guys. di atas Ya. MU. Tapi satu lagi. City di atas MU. Sorry. Oh, City udah ada Gua- MU. Enggak dong. MU udah ada City. City di atas MU. Kenapa sih data gua diacak-acak sama dia? Iya, cek aja. MU udah ada City kan? Masa gua harus ngecek lagi sih? Cek, MU ayo di cek, atas cek, cek. Apa sih? Tinggian MU poinnya daripada City. Enggak, City lebih tinggi. Ya makanya mat kasih tau mat. Cuman City satu lebih lagi sih mungkin terakhir ya, selain direct football Allegri, kombinasi passing-passingnya juga jalan. Oh, iya. Itu di Oh, gol poinnya sama. Poinnya Ya, sama. itu kan anomali poinnya sama. di Iya kan? ya terakhir sini selain directnya yang berhasil dan memang Milan cocok, kombinasi passing juga banyak dilakukan termasuk gol pertamanya Pulisic tuh sama Rabiot one to finishing keren banget. Yang menarik Ricci di Allegri agak nyerang ya mainnya. Nyerang, Ricci Nggak, nyerang. setahu gue di Torino dia lebih ke regista kan? Di eranya Allegri dia mau serang karena ada Oh. Fofana. Iya. Oke guys, itu aja kita udah cover 3 liga, Premier League, Big Match, La Liga dan juga Serie A. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa follow Grombo, subscribe, Grombo Like Stars di subscribe juga. Live stream pantengin kita terus. Itu aja guys. Let's go. Let's go.